Assalamualaikum teman-teman. teman-teman. Halo. Kita di sini pertama-tama kita mau ngenalin tentang etika safety di lab. Sebenarnya kita tuh mau bikin podcast di sini, tapi berhubung kita nggak bisa kemana-mana, alias kita harus di rumah terus karena lagi PSBB, berhubung Corona atau COVID-19 yang semakin meningkat, dan di sekitar rumah Ajeng juga kan ada yang positif ya, Jeng? Tetangga ada yang positif. Sama Ya, di sekolah juga disuruh WFH di tempat ya. kerja gitu. Nah, gitu. Jadi, kita putusin buat bikin podcast ini online. Jadi, kita nge-zoom duaan gitu untuk ngebahas mengenai safety lab. Safety lab sama APD kayaknya. Ya, Alat pelindung diri. nah, yang pertama-tama, Ajeng bakal ngejelasin nih tentang sebelum kita ke safety di lab, Ajeng bakal ngejelasin nih gimana apa ya prokes. Oh Prokes iya, prokes ya. ya. Jadi kan kita kayak di COVID itu digalakkan untuk pakai masker, cuci tangan, sama nggak terlalu sering berinteraksi sama orang-orang sekitar kan. Itu gitu. Dari awal pembelajaran kimia tuh masuk lab cuci tangan dulu, terus pakai sarung tangan, pakai masker. Kita juga kan kalau di lab kayak kalau untuk praktek nggak banyak ngomong kan, cuman pekerjaan tangan, action gitu, skill buat praktek nggak ngomong aja kan. Jadi kayak untuk interaksi sama orang-orang tuh nggak terlalu sering di lab kimia gitu. Jadi kayak untuk prokes kesehatan untuk COVID sebenarnya kalau buat anak kimia mudah nggak sih? Jadi kayak udah kebiasaan gitu, Ya, ya, betul udah betul. biasa pakai masker. Bener-bener bener. Buat anak kimia udah biasa ya kita buat ngegunain, buat kita eh pakai prokes ini buat sehari-hari. Nah, begitu. Sekarang kita bakal lanjut nih buat ngebahas mengenai safety lab, mau itu di pekerjaan, di sekolah mungkin, atau di tempat kuliah, gimana? Laboratorium. Ya, yang di laboratorium. Mungkin pertama-tama aku bisa eh ngejelasin dulu ya gimana eh, pro, gimana safety lab di tempat kerjaan aku. Bisa langsung ya, Jeng. Jadi kerjaan aku tuh di perusahaan kimia. Nah, emang sih ya mungkin basicnya nggak terlalu kimia banget, cuman berhubung aku kebagiannya itu di bagian pengujian, bukan di bagian yang mungkin emang di bagian yang zat warnanya, cuman lebih ke kimianya gitu. Buat safety lab-nya, eh paling di aku tuh jas lab itu udah pasti ya. Sarung tangan nggak selalu sih, karena di tekstil tuh bahan kimianya nggak terlalu berbahaya juga. Cuman bahan kimia yang paling adanya tuh di sama kayak di sekolah gitu, nggak terlalu berbahaya. Kayak kalau misalnya kita di laboratorium kimia atau di laboratorium kesehatan gitu. Jadi emang nggak harus selalu pakai sarung tangan. Tapi kalau untuk masker sama jas lab, sepatu yang tertutup itu tuh wajib wajib kita pakai. Nah, udah gitu apalagi ya? Kalau di Ajeng sendiri gimana tuh di tempat kerja? Kan Paling di sekolah paling tuh. kan kalau Ajeng kan kerja di sekolah ya tata usaha gitu. Paling ini tahu nggak ya yang HE atau nggak? Mesin HE gitu. Mhm. Ya, ya, ya. Mesin HE kan gede tuh listriknya. Nah, Gede benar-benar. banget listriknya. Jadi kayak pipa buat si aliran airnya tuh kan ada tegangan listriknya. Udah mah air, dalamnya gitu listriknya gede. Nah,
kalau nggak pakai sepatu karet, yang sepatu tertutup gitu, megang pipa aja kesetrum, pipanya aja kayak gitu, pipanya aja kesetrum. Jadi kan HE itu kayak pertukaran yang air dingin air panas, pasti basah kan lantai. Kalau nggak pakai sepatu karet atau yang tertutup pasti langsung Bahaya ya, kesetrum. benar-benar. Gede banget kan fault-nya tuh yang buat di aliran airnya. Kayak gitu. Paling itu. Terus sama apa ya? Sama kalau untuk di lab kan kayak grinding, sizing, kayak gitu kan suaranya berisik ya. Ya, Pakai yang banget. buat ini. Penutup Pakai telinga ya. Jadi kan, nah itu juga kalau untuk yang praktek grinding sizing nggak ngomong pastinya. Kan karena pakai ini. Nggak Tahu-tahu. akan kedengeran. Jadi ya pelindung telinga kan disebutnya kalau kayak gitu. Itu aja sih. Paling kayak standar praktikum di lab aja. Karet, sepatu karet, terus pelindung telinga, sarung tangan, kan kayak pegang HCl, H2SO4 buat titrasi kan pakai sarung tangan gitu. Pernah tuh ada siswa, dia tuh lupa pakai sepatu, terus ngencerin H2SO4, kakinya kebakar. Soalnya dia nggak pakai sepatu karet, kayak gitu. Jadi Benar-benar. sama kan ya, semua cairan kimia tuh kayak bening, tapi kalau dipegang gatel, kayak peroksida, meskipun baunya kecium nyengat, tapi pas udah di lantai kan itu nggak tahu itu peroksida atau apa ya. Jadi pernah tuh kan ada yang tuh kayak nyimpan bahannya tuh lupa dipisahin antara asam sama basa, kan peroksida itu termasuk asam. Dia kan KOH gitu sama KOH disatuin. KOH kan basah tuh. Nah, terus nggak tahu peroksidanya yang bocor atau KOH-nya yang bocor. Jadi si reaksinya itu kan berbusa, antara KOH sama peroksida itu berbusa. Ajeng kira itu tuh sabun. Jadi ngebersih. Salahnya Ajeng waktu masuk lab tuh nggak pakai APD langsung. Jadi ya udah setelan dari rumah gitu. Nggak pakai sarung tangan. Udah langsung ngebersihin si peroksida sama KOH-nya yang nyatu kayak busa itu. Wanginya tuh nggak kayak peroksida, ya kan karena udah bereaksi ya. Jadi kayak sabun kayak sabun. Ajeng bersihin pakai lap, pakai sarung tangan, kain, tahu nggak? Kain gitu, bukan yang latex. Ajeng bersihin. Nah udah gitu tuh, ya kirain apa gitu NaOH, ada NaOH dikit gitu ya. Gatel-gatel tangan tuh, gatel-gatel kayak ada jarum nojos-nojos gitu. Iya, pasti peroksida. Terus Ayung buka si sarung tangan kainnya itu, ternyata jari-jari Udah Ayung tuh putih-putih. udah putih-putih. Iya. Bisa hilang, sakit Jawa. Banget. Aku juga pernah sih kalau saya ya karena itu ya balik lagi karena di tekstil tuh nggak terlalu apa ya, zat-zatnya nggak terlalu yang kayak ini banget, jadi kan jarang gitu, cuman kadang-kadang. Paling kalau misalnya emang pakai sarung tangan tuh bukan karena eh, zat kimianya, tapi karena dye stuff yang dipakai biar nggak kotor ke tangan atau kayak gimana gitu. Paling kan kayak gitu kalau di aku. Tapi emang aku juga pernah eh lagi apa ya? Oh ya, lagi buat kayak ngeproduksi kain biar kain tuh dari kain yang belum jadi kain jadi. Nah, harus pakai H2O2 juga kan. Nah, emang aku nggak pakai sarung tangan. Jadi langsung aku itu sam, eh, kalau nggak salah NaOH sama H2O2, tapi emang H2O2-nya rendah. Cuman ya lumayan sih, misalnya kena tangan kan sakit-sakit gitu ya. Tapi walaupun karena nggak pakai sarung tangan, terus eh terus-terusan kan kayak megang megang NaOH-nya, megang H2O2-nya, tangan juga kan jadi kekikis tuh. Nah, kadang
nggak bisa finger kalau mau Iya, pulang kayak gitu sih sidik ya. jarinya kayak Maksudnya hilang gitu ya. ya kan sidik jarinya hilang, jadi ya sepele sih, tapi ya itu juga penting lah. Maksudnya kan kita juga nggak mau punya sidik jari kita jadinya. Karena di aku kan balik lagi ya kayak tadi nggak pakai zat yang terlalu berbahaya, jadi emang nggak inilah, paling pernah tuh apa ya, iya mau ngebersihin jas lab nih kan, maksudnya ya udahlah ya anak-anak tekstil gitu ya, ngebersihin jas lab, dimasukin ke bak gitu, terus di dipanasin air tuh di baknya tuh, dipanasin air, dimasukin natrium hidrosulfit, kan ingat banget